Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini bisa diperkenankan oleh Allah untuk mengupas suatu ayat surat Al-Fath ayat nomor 39 yang akan dibacakan oleh Mas Afif. Maka kami persilakan untuk membaca ayat tersebut. Maka silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asaris sujudi dalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlado fastawa ala suqihi yu'jibuz zura'a liyaidu bihimul kufara wa adawwahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran adima. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kepada saudara Afif yang mana telah membacakan ayat tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. Ya, mudah-mudahan keterangan saya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat tersebut akan saya jelaskan menurut kemampuan saya mengenai mengi'robi suatu ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullahi wallazi ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asaris sujudi zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlado fastawa ala suqihi yu'jibul zurra'a liyaghidu bihimul kufaro wa adallahu allazina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran aziman. Ya, Muhammad ini sebagai mubtada, Rasulullah khobar daripada Muhammad itu, ya. Bisa Muhammad sebagai tetap mubtada, Rasulullah ini sebagai naat bisa. Nah, bisa boleh sebagai naat daripada Muhammad itu. Ya, waladzi ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya. Jadi orang-orang yang memeluk Islam, maksudnya yang mengikuti Muhammad itu, agama Islam itu, ya. Asyidda'u 'alal kufari. Jadi apa? Sangat keras kepada orang-orang kafir. Sidda'u ini jamak daripada sadidun. Sadidun.
Asidau ini bentuk jamak daripada sadidun. Itu ya. Jadi amat keras, betul-betul ya apa gitu ya. Jadi betul-betul keras dia, tidak ada kompromi lah, taruhlah gitu kepada orang-orang kafir. Jadi jangan lemah seperti kemarin itu ayat surat Muhammad itu ya mengatakan kalau kita ini berperang, bertempur dengan orang-orang kafir, taruhlah gitu ya, kita gak boleh lemah. Nah juga gitu, kita kepada orang-orang yang kafir itu tidak boleh lemah, harusnya keras, saklek istilahnya itu. Ruhama'u bainahum, nah ini kebalikan daripada asidau, hati kasih sayang, saling cinta menyintai, saling sayang menyayangi. Nah, ruhama'u ini jamak daripada rohim. Ini salah satu nama-nama Allah. Jadi bisa dijadikan karena ini isim sifat, nama sifat, jadi bukan isim jamid. Nah, kalau kemarin kan saya sebutkan dahru itu merupakan apa, asmaul, itu salah betul ya. Rohimun, nah ini ruhama ini jamak daripada rohimun. Nah, jadi salah satu sifatnya Allah itu rohim. Nah ini ruhama'u ini yang membentuk suatu rasa cinta dan kasih sayang antara ini bersama orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Itu sifat-sifatnya Rasulullah. Jadi Muhammadiyatun itu merupakan sifat daripada Rasulullah. Jadi siapapun juga yang memeluk Islam itu oleh Allah diberikan sifat ruhama'u. Jadi kita tidak bisa membedakan antara ini Syiah, ini Sunni, itu tidak bisa. Karena ini waladzi ma'ahu yang bersertanya, nah gitu. Jadi semua orang Islam itu harus mempunyai ruhama'u. Ini bukan saya sih ngomongin ayat ini, ya. Orang-orang yang bersertanya, ya berarti mengikuti Rasulullah, ya gitu. Jadi oleh Allah itu diberikan apa ya, rasa sayang kepada antara sesama Muslim. Jadi kita jangan membedakan antara ini Sunni, Syiah, paham mazhab, semua mazhab yang berada di Indonesia itu ada yang aliran ini, pahamin, tidak boleh, karena ini ruhama'u, jamak daripada rasa kasih sayang dan saling cinta. Jadi tidak boleh kita orang Islam itu membedakan antara ini paham ini, tidak boleh. Nah, ini kan apa sendiri ini ayat ini saya membaca di surat Al-Fat ayat nomor 39. Jadi kalau kita ini terpecah-pecah itu bukan karena manusianya sendiri itu, ya gitu ya. Allah berdoa alladzi ma'ahu, orang-orang yang bersamanya. Betul ayat ini berkenaan dengan Fathul Hudaybiyah, ya. Jadi kemenangan yang terdapat pada waktu Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Ya betul ayat ini khusus tapi umum dari segi maknanya. Tarohum rukaan sujatan, ya. Jadi kamu dari orang semua manusia itu akan melihat, ya, orang-orang mukmin itu, yaitu tandanya apa? Rukaan sujatan. Nah ini sebagai halun daripada waladzi ma'ahu itu. Jadi
Sampai lihat itu orang-orang muslim itu pasti ruku dan sujud dalam keadaan sholat. Orang Syiah pun juga sholat, nah, orang Sunni pun juga, orang mazhab apapun juga pasti sholat itu kan tetap tauhid Allah ya. Jadi tidak ada perbedaan di ayat ini. Jadi kita ini manusia ini terpengaruh oleh nafsu diri sendiri, tidak mau kembali ke Al-Quran. Jadi kita harus saling sayang, saling cinta menyintai antara sesama muslim. Ya tandanya apa? Rukaan sujadan ini. Jadi boleh sampai lihat kalau orang muslim itu pasti rukuk dan sujud, yaitu sholat. Gitu. Yaktahuna fadlan minallahi. Mereka itu mencari karunia dan keridoan dari ini kalimat ini. Nah, dari sini ya merupakan tanazu, ya, jadi rebutan daripada halun ini. Ya mereka itu mencari karunia dan keridoan. Nah itu caranya mengartikan gitu. Jadi betul minawo ini kan halun daripada yang tahu. Ya. Rukaan sujadan, sholat taruh lagi itu orang mukmin itu mencari karunia dan keridoan dari Allah. Itu fungsinya cuma ini gitu. Nah, ya jadi bukan untuk lem-leman enggak gitu. Jadi kamu sholat itu yaitu mencari karunia dan keridoan dari Allah. Ini tujuan sholatnya itu. Makanya itu kita jangan membeda-bedakan. Jangan sampai kita ini saling menyalahkan, saling membenarkan dirinya. Jangan. Karena ini sholat fadlan minal. Ya. Simahum fi wujuhim min asari sujudi. Nah ini tanda mereka itu yaitu sujud dan bekas-bekas sujudnya itu ya. Ini yang dimaksud di sini yaitu di dalam Taurat dan Injil. Nah, itu maksudnya itu. Jadi bukan terus kita ini sholat waduh ireng, bukan gitu. Kan banyak itu ya. Waduh seperti saya umpamanya ya, bukan itu. Ini yang disebutkan di Taurat dan Injil, bukan sehari-hari kita ini. Saya ini kan dulunya bekas petinju dan di bola, olahraga. Bukan itu, maksudnya itu gitu. Jadi tandanya itu menunjukkan dia itu orang muslim itu rukuk dan sujud ini, ya, gitu. Sholat. Jadi semua orang muslim itu pasti sholat. Soal dia itu meninggal sholat, bukan itu. Pasti orang muslim itu sholat. Nah, itu jelas itu. Soal dia itu melakukan dan tidak itu bukan urusan kita manusia. Urusannya dia sendiri-sendiri sama Allah. Ya, nah, itu yang disebutkan di Injil dan Taurat. Itu lihat itu katanya Allah itu pada manusia-manusia itu. Itu tandanya orang muslim itu yaitu sholat. Ya terdapat pada ya wajahnya terdapat bekas sujud. Itu dia orang itu muslim itu sujud dan rukuk. Itulah menunjukkan orang Islam itu. Bukan terus kalau orang Islam ya mengaku dirinya muslim ya boleh saja tapi nggak pernah sholat ya tetap dia itu urusannya dia sama Allah, bukan urusan kita. Itu kan banyak itu paham-paham seperti ini ada. Ini jangan berpikiran seperti itulah. Nah, makanya tuh bukan saya mengaproriasikan pada suatu paham yang tidak bermazhab. Nah, saya salut itu. Nah, gitu. Saya tidak akan menyebutkan apa tuh siapa yang tidak berpaham, tidak bermazhab itu saya tidak.
Karena Allah itu menilai seseorang itu karena takwanya, bukan karena organisasi, bukan karena mazhabnya, itu takwa. Jadi penilaian daripada Allah itu karena takwanya. Iya, ini oleh Allah disebutkan seperti kadza'in akhraja sat'ahu. Nah, seperti ya tumbuh-tumbuhan yang keluar tunasnya. Nah, tunas sat'ahu. Ini tunas. Nah, ini kalau Ibnu Katsir membaca satoha. Sato, ini toknya fathah, sato'ahu. Ini kalau di Ibnu Katsir. Ya, saya punya tafsirnya itu. Lalu dibaca sato'ahu. Ini Ibnu Katsir ya. Dan Ibnu Dakwan. Nah, dia membaca itu seperti sato'ahu. Ini disebutkan di tafsir Fathul Qadir. Jadi jangan heran kalau ada orang membaca kadza'in akhraja sato'ahu. Jangan heran. Oh, itu baru itu. Salah bunda. Ini ada rujukannya, ada dalilnya. Ini oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Dakwan membacanya sato'ahu. Toknya ini fathah. Kalau di jumhur ahli nahwu dan jumhur ahli tafsir yang disebutkan di Fathul Qadir, ini dibaca sat'ahu seperti yang terdapat di ayat-ayat tersebut. Itu ya. Ada lagi itu sahabat, siapa namanya lupa ya, coba disebutkan di Fathul Qadir. Ini bacanya tanpa hamzah ini. Ini. Nah, tanpa hamzah. Satohu. Nah, satohu. Nah, tanpa hamzah. Hamzah ini hilang, ini gandeng gitu. Ini ada boleh. Nah, karena ini sahabat yang membaca gitu. Boleh sampai lihat di tafsir Fathul Qadir juz 4 ayat halaman 70. Saya lupa ini ya, ada terlalu lama nanti bacanya ya, boleh itu. Jadi jangan waduh itu bacaan salah, ini jangan. Ada memang sahabat itu. Nah, kalau ini Ibnu Katsir ini ahli tafsir, kalau Ibnu Dakwan itu sahabat juga membaca sat'ahu. Kalau sato'ahu ini di Ibnu Katsir dan Ibnu Dakwan. Kalau di ayat Al-Quran di Mushaf Utsmani itu dibaca sat'ahu, ini jumhur ahli nahwu dan juga jumhur qiraat dan ahli tafsir ya. Fa'azarohu, maka ya tumbuh-tumbuhan tadi itu akan kuat. Fa'astah lodo. Ini maka setelah di tumbuh-tumbuhan itu kuat, fa'astah lodo, itu berkembang lah, jadi besar kan. Fastawa ala sukihi, maka dia tegak di atas batangnya. Nah, gitu. Ini semuanya ini perumpamaan bagi orang-orang yang selain muslim. Nah, gitu ya. Yuk jibur zurro'a, jadi tumbuh-tumbuhan tadi itu membuat takjub bagi penanam-penanamnya. Gitu. Jadi ini Rasulullah dan juru dakwah ini diumpamakan oleh Allah. Gitu. Jadi orang muslim itu akan tumbuh karena jadi Muhammad mengikuti Muhammad dan orang-orang yang bersama terus dakwah dia itu mengatakan ini. Nah, makanya itu Islam di Indonesia, terutama di dunia itu akan berkembang. Ya karena ini mentakjubkan bagi penanam Muhammad dan pengikut merasa bangga gitu. Nah, seperti kita ini kan dulunya ada orang yang memberi dakwah ini. Akhirnya kita ini menjadi muslim dan mengetahui apa seluk-beluk
ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi semuanya ini perumpamaan dari Allah. Jadi untuk memberi perangsang bagi juru-juru dakwah ini. Ya. Liyahido bihimul ini lam di sini lam taklil ya, yang dimana untuk atau karena. Nah, yahido ini fi'il mudhari yang mansub yang dipengaruhi oleh lam huruf. Nah, makanya itu lamnya ini diharokati kasroh. Nah, ini ada huruf masdar yang disembunyikan. Aslinya itu gini. Nah, ini kan yahido. Nah, ini li'an yahido. Aslinya itu ada an ini. Ini namanya an mudmaroh yang disembunyikan. Jadi pertumbuhan Islam di dunia ini membuat jengkel orang-orang kafir. Memang gitu, kenyataan banyak sekarang ini. Ya, makanya itu anak kecil-kecil diajari oleh ayahnya untuk mengaji, untuk belajar. Akhirnya kan berkembang. Mana itu orang kafir yang mempunyai kitab, ya katanya mempunyai kitab ya. Suruh baca itu anak kecil, gak bisa. Karena enggak. Ya. Hanya Al-Quran, ayat Al-Quran itu mudah dipelajari. Makanya oleh orang tua zaman dahulu itu anak-anaknya itu disuruh ngaji, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, setelah itu harus dikembangkan bagi orang-orang yang memahami ayat Al-Quran itu dari segi bacaan, dari segi arti, dari segi maknawinya, ya gitu. Wa adallahu allazina amanu wa amilu sholihati minhum maghfiratan wa ajron aziman. Nah, gitu. Allah itu telah berjanji. Nah, ini pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini pasti ini orang yang beriman gandeng dengan amilus sholih, pasti itu. Di ayat semua pasti ayat itu mengatakan. Jadi Allah itu berjanji, wa'ada itu kan janji ya. Siwat iman itu ya. Alladzina amanu wa amilus sholihati. Ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang mukmin dan orang yang melakukan suatu amalan yang baik, yaitu maghfiratan wa ajron aziman. Nah, aziman ini naat daripada ajron. Ini maf'ul bih daripada amanu wa amilus sholih. Minhum ini min di sini ditabdidi bagi sebagian dari mereka. Karena orang muslim itu ada pokoknya muslim tapi tidak melakukan amalannya kan sebagian. Jadi min di sini diartikan litabidi bagian daripada orang-orang muslim itu, yaitu orang-orang yang iman dan beramal soleh, ya ampunan dan balasan yang agung. Nah, ini semua perumpamaan oleh Allah itu dari ini. Nah, kalau di sini yang disebutkan simahum di asari sujud itu diberikan kepada orang-orang selain muslim. Lihat itu orang-orang Islam itu tanda-tanda orang Islam itu seperti ini. Mau sholat dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dilaksanakan dengan sekuat-kuatnya, gitu ya. Ini penjelasan saya menurut ikrofnya ayat tersebut, dan saya tambahi dengan kemampuan saya untuk menjelaskan satu ayat. Ini pun juga berasal dari tafsir Fathul Qadir.
bukan saya punya sendiri ya. Jadi makanya itu saya sebutkan ini di Fathul Qadir. Sekarang ada hadis yang berkenaan dengan surat Al-Fath itu. Akhrajal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Sahal ibnu Hanif innahu. Ini hadis ini yang ditulis oleh Al-Bukhari dan Muslim, selain daripada keduanya itu yang berasal dari Sahal ibnu Hanif. Ya, ini soal sahabat ini, Sahal ini. Bahkan dulu saya pernah punya teman namanya Sahal. Saya baru tahu kalau Sahal ini sahabat. Ya, punya teman saya itu di Kidul Pasar Timur. Ya, itu namanya Sahal. Ini berarti tahu ya, Sahal ini bukan Sahal yang sekarang itu, bukan ini Sahal sahabat Ibnu Hanif. Innahu, dia sungguh, dia pernah berkata, yauma sifina ittahamu anfusakum. Nah, ini yaitu pada hari yaumul sifin, yaitu saling tuduh menuduh. Ya, sifin itu tidak saya jelaskan ini karena hatinya begitu ya saya. Padahal ini sifin itu suatu peristiwa yang saling ya apa, ittahamu anfusakum, menuduh antara diri kamu sendiri. Itu adalah sifin itu. Yang mempelajari ilmu hadis supaya dijelaskan sendiri. Kalau saya tidak berani menjelaskan ini karena saya sesuai dengan tafsir di Fathul Qadir. Yauma sifina ittahamu anfusakum. Kamu sekalian saling menuduh, yaitu peristiwa sifin itu. Ini kalau sampai lebih hebat. Apa itu sifin? Boleh dilihat itu asbabul wurudnya hadis sifin mengenai sifin, yaitu pertempuran, perpecahan antara ibunya Syiah dan Sunni. Itu jadi kematian fitnah antara orang muslim dengan sesama muslim. Jadi ittahamu anfusakum falaqad ra'aitana yauma Hudaybiyah. Ya, maka sungguh saya tuh mendapatkan, ya kami kata sahabat-sahabat itu, jadi Sahal ibnu Hanif itu pada Yaumal Hudaybiyah, jadi hari perdamaian Hudaybiyah, Fathul Makkah, yakni sulha bainan nabi, yaitu suatu perdamaian antara Rasulullah dan orang-orang musyrik. Nah, ini. Walau taro kotalana aja sekiranya, ya, ini Umar ini berkata, ya, apa yang Sahal ini berkata, sekiranya aku menyangka kotala pertempuran, kami pasti akan bertempur. Nah, ini Sahal itu begitu. Maka datanglah Umar kepada Rasulullah, ya, aja infa'il, otomatis ya. Faqala ya Rasulullah, hai Rasulullah. Nah, ini yaknya harfun nida, ini munada Rasulullah, munada mudhof harus dibaca fathah. Maka itu sering itu ya Rasulullah, jangan dibaca ya Rasul. Saya sering dengar itu ya Rasul, salah itu karena ini munada mudhof, harus dibaca fathah. Ya seperti ya Nabi ya, harus dibaca ya Nabi, jangan begitu ya Nabi ya, harus dibaca ya karena ada harfun nidanya. Ya, alasna alal haqi, padahal kami ini, katanya Umar, di atas kebenaran, dan mereka itu orang-orang kafir Quraisy ya, taruhnya ya di atas kebatilan.
Ya dijawab oleh Rasulullah, alaisa qatala fil jannah. Oh, diteruskan oleh Umar tadi itu, alaisa qatala fil jannati wa qatala hum binari. Tidaklah ya, kami ini salah satu daripada pasukan orang muslim itu kalau mati itu masuk surga. Ini ya pedoman orang-orang Islam yang dalam keadaan pertempuran sekarang ini. Walaupun zaman dulu juga gitu. Jadi kalau orang Islam itu mempertahankan akidahnya, itu kalau wafat, tapi betul-betul ikhlas ya mempertahankan, pasti masuk surga. Ini yang dikatakan oleh ya Rasulullah yang mengatakan gitu. Ayat juga begitu. Wa qatalahum, nah kalau mereka itu terbunuh pasti masuk neraka. Ya orang-orang yang memerangi Islam itu ya pasti dia masuk neraka kalau mati. Kola bala, ini Rasulullah jawab benar tentu. Nah, ini salah satu huruf jawab daripada selain daripada naam. Kan huruf jawab itu ada 7 kalau enggak 6. Ya, Jairi. Iya, ada salah satu. 7 apa 8 itu? 7. Naam bala Kala. La itu ya. Jadi ini digunakan bala. Bala ini menunjukkan pasti terjadi. Gitu. Jadi pasti. Jadi bala, iya betul tentu. Nah, itu. Fafi mata di diniyati. Nah ini fafi lah. Padahal itu manya ini kan tidak ada iaknya. Fama harusnya gitu. Jadi alifnya pada ma ini diganti pada ya ini. Nah, asalnya itu bapak ma kan tidak enak ya. Dari segi baca itu bapak ma ya, makanya itu oleh ahli khot ini ma-nya ini alifnya ini dibuang diganti ya Fafima. Nah, ini segi lafaz saja. Nah, tidak ya tetap mempengaruhi dari segi arti ya. Mengapa kita? Maka mengapa kita? Nah, nukti. Nah, ini berasal dari atau nukti. Kita ini lemah atau memberi ya. Dini yadi. Nah, jadi agama kita ini fidininya lemah kepada agama kita, kepada agamanya dia. Maka Umar itu narja'u kembali dia enggak terima lah lagi itu dengan pendapatnya Rasulullah itu sahabat ada manusianya ada di sini berani mbak. Inilah kehebatnya Islam itu. Jadi tidak boleh kita ini taklid. Kalau itu tidak pantas, tidak sesuai dengan padahal kita harusnya ayat itu mengatakan kalau kita perang ya perang aja. Nah itu nukti ini mengapa kita lemah di dalam agama kita diberikan kepada dia. Mau Umar itu pulang, jauh pulang. Walam yahkumu ngohu bainana wa padahal ya Allah itu belum memberi keputusan antara kami dan mereka. Nah ini coba. Jadi kalau sebelum hebatnya sahabat zaman itu kalau tidak ada ayat yang turun benar-benar kita tidak boleh mengalah karena kan gitu. Nah, gitu. Allah sebelum Allah itu memberi keputusan antara kami dan antara mereka. Kita tidak boleh lemah dalam segala sesuatu keputusan tentang agama. Tidak boleh. Sebelum ada ayat yang menjelaskan dari Allah otomatis. Inilah kehebatannya sahabat-sahabat yang mendahului itu. Kita ini harusnya nyuntuh itu. Jangan nafsu yang kita bicarakan. Wah, tidak cocok ini, tidak ada paham. Ini sangat keliru. Ini sahabat saja. Ya, padahal ini di mukanya Rasulullah itu. Kita tidak boleh lemah.
sebelum ada Allah memberi keputusan hal-hal yang seperti ini. Sahabat kita sekarang enggak. Kalau yainya lagi ini, kalau tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, ya jangan diikuti. Itu. Nah ini sekedar, ya apa saya yang bicara ini saya. Kalau ayatnya seperti ini, hatinya walamma, ya sebelum Allah memutuskan antara kami dan mereka, kita tidak boleh lemah dari segi ubudiyah. Qala Rasulullah ya Ibna Khattabi. Lah ini sama. Ibna karena dibaca Ibna karena ada ya ini. Iya, munad. Berarti munadah mutub sama dengan itu ya Rasulullah. Ya alhamdulillah saya bisa menghubungi harokat ini. Ya berkat saya. Ya malah tidak itu. Belajar ilmu nahwu sedikit-sedikit gitu. Ini Rasulullah. Sebab apa kok dibaca ini? Karena ini menduduki tempatnya daripada munadah tadi itu. Ini aku sungguh seorang Rasul. Rasul sendiri mengatakan gitu ya. Walan yudoyi ani ya boda. Ini lan amil langsung. Ya, tadi ya mas saya sebutkan tadi itu ya apa itu? Iya itu ini. Yudoyi aniyah, ayatnya ini tambahan ya mutakalim, ya kembali ke Rasulullah itu harus dibaca ini yaknya ini. La yudoyi aniyah, la yudoyi aniyah. Wow, kan? Allah ya tidak sekali-kali tidak melemahkan aku. Doib ini kan doib lemah loh. Dengan wazan doa yudiu doa tasjid ya yudiu alifnya ini berubah menjadi ya doa nah yudoi aniya nun ini nun wikoya. Jadi sekali lagi, saya tidak akan bosan menjelaskan bila ada huruf mudhari, sihot fi'il mudhari, ya. Umpamanya umpamanya gini, dia butuh nih, ini harus dibaca. Ya sama dengan ini. Karena ini hadis ditulis selengkapnya. Ya, nunnya ini sama dengan ini. Nah, layaknya ini di sini kan dibuang sebetulnya ada. Nah, liyak budu ni, nah, gitu. Ya, budu ni ya boleh, ya budu ni harus dibaca panjang. Nah, ini karena lan yudoyi aniyah, wow. Karena ini sambung dengan fa'ilnya itu. Boleh sampean baca walan yudoyi ani boleh. Tapi lebih soleh itu untuk menguatkan lannya ini harus dibaca. Yudoyi ani yang Allah itu ini fa'ilnya. Sekali-kali tidak akan melemahkan aku. Kalau sampean tidak sampean baca la yudoyi anu biasanya liyak budun kan banyak itu orang ya. Berarti menyembah sopo. Nah, itu bukan saya sok pinter bukan. Gitu. Ini menurut karena orang berkata itu kan sesuai dengan yang dimaksud. Ya itu. Kalau kita berkata saya makan, nah, berarti kan ucapan itu menunjukkan bukti daripada perbuatan itu loh. Maksudnya itu. Jadi jangan sekali-kali fatakun. Ya, taat pada siapa kamu itu harus dibaca watakuni. Boleh panjang, boleh pendek. Nah itu ya seperti ini hadis ini.
walan yudoyi'ani boleh, walan yudoyi'ani karena cambukan gak enak, walan yudoyi'ani nillah, berarti kan ya hilang nanti ya, gitu. Ya, ini saya bicara ini ya ada seseorang itu menghendaki seperti ya saya sebutkan. Bila salah, saya salah, itu karena saya sendiri, bukan karena Allah itu. Ya, supaya ditegur saya ini, biar tidak sok-sokan gitu. Walan yudoyi'ani yallahu abadan, selama ini halun ya. Bertamyiz, maaf. Nah, ini tamyiz ya. Jadi Allah itu sekali-kali tidak akan melemahkan aku selama-lamanya. Jadi Rasulullah ini si ngomong kayak gitu loh. Nah, karena ini Umar tadi mengatakan padahal kita ini ya faroja'a mutahoyyidun, Umar masih tidak terima taruhlah gitu. Dia kembali. Nah, mutahoyyidun dengan rasa kesal. Mutahoyyidun itu ini master mim misalnya. Jadi dia tuh merasa menyesal ya. Ya akan seperti itu. Falam yasbir, maka Umar ini tidak sabar. Lamnya ini lam nabi yasbir. Ya, ini fi'il mudhari dipengaruhi oleh lam itu. Maka dia itu tidak sabar hatta ja'a Abu, sehingga dia datang kepada Abu Bakar. Ini salah satu sahabat juga. Dia berkata, ya Abu Bakar, alasna alal haqi wahu alal. Hai Abu Bakar, ada kita ini, bahkan kita ini termasuk orang yang benar dan mereka itu orang batil. Jadi masalah perjanjian Hudaybiyah tadi itu seperti yang awal-awal hadis tadi itu. Jadi Umar mengatakan seperti itu. Padahal Umar juga berkata pada Rasulullah, karena dia Rasulullah memberi penjelasan seperti itu, dia tuh menyesal ada, kesal lah. Tidak terima taruhlah kan gitu. Rasulullah mengatakan gitu, Umar adalah sahabat ini. Apalagi kita ini ya gitu. Ya, masih tidak percaya. Padahal kita berpedoman kalau kita mati dalam pertempuran syahid. Kalau orang kafir mati neraka. Kan jelas itu ayatnya dia. Umar mengatakan gitu di hadapan Rasulullah. Kita enggak. Ya, nah mudah-mudahan saya memberi penerangan ini merubah suatu pikiran-pikiran orang-orang yang seperti itu. Ya, tetap dijawab oleh Abu Bakar. Karena tentu jelas itu kalau kita mati dalam pertempuran itu masih surga. Ya, kalau dia orang kafir masuk neraka gitu. Iya. Ini karena tapi sama dengan yang pertama itu. Kita tidak boleh lemah di diri dalam agama kita. Terus dijawab oleh Abu Bakar, ya abna Khattab. Lah ini sama dengan karena ada ya harfun nida harus dibaca abna. Ini mendatang untuk innahu rasulullah sesungguhnya dia Rasulullah itu sungguh seorang Rasul walan yudi'ahu. Nah ini tadi kan yudoyi'aniya ya loh, yang ini Rasulullah yang mengatakan gitu. Nah kalau ini enggak lan yudi'ahu, ini Abu Bakar mengatakan Allah itu tidak akan melamakannya. Jadi yudi doa kan berasal doa, ya. Nah ini yudiu ya doa maaf boleh ini kalau pakai wazan doa ya yudi'ahu, saya pakai wazan af'ala aja lan yudi'ahu. Nah, Allah itu sekali-kali tidak melemahkannya. Nah, itu ya cara mengartikan ini maf'ul fi Rasulullah tadi. Kalau tadi itu Rasulullah sendiri yang mengatakan. Nah,
Allah itu tidak akan selalu melemahkan aku selamanya. Nah, kalau ini kan Allah itu, Abu Bakar mengatakan ini, Allah itu sekali-kali tidak melemahkannya selama-lama. Maka fanazalat suratul Fathi, maka turunlah inilah asbabul wurud daripada asbabul nuzulnya ayat tersebut. Ya, gitu ya. Boleh sampean baca yang punya Fathul Qadir, boleh tidak itu ya. Fanazalat suratul Fathi, maka turunlah surat Al-Fath itu. Wa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ayat ini turun, Rasulullah memanggil seseorang, pergilah kamu ke Umar. Nah, itu fa'aqra'ah, ya, dia maka membaca ayat tersebut, ya Rasulullah, ya. Baru Umar itu mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, aftahun huwa, apakah kemenangan dia. Nah, ini dibalik nih, harusnya itu ini dulu katanya, ini khobarnya. Nah, itu dia kemenangan kolana ini salah gitu ya. Nanti ayat-ayat saya penjelasan seperti ini apabila yang ada yang tidak cocok dengan yang mendengarkan, supaya dikomplain pada orang yang mempunyai HP, nomor HP ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.